Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada saat sekarang ini banyak sekali tersedia berbagai macam jenis receiver di pasaran, mulai dari yang mendukung IKS saja sampai dengan yang mendukung IKS Forever Server, dari harga yang paling murah sampai dengan harga yang paling mahal 4K, dan bahkan ada juga yang non 4K-nya. Ya, tentunya kita harus bijak dalam memilihnya, disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, ini merupakan beberapa fitur yang terdapat pada receiver ini. Terdapat fitur Supercast. Supercast ini merupakan fitur sama kurang lebih dengan GM Screen, di mana kita bisa melakukan casting dan seterusnya. Smartphone pun juga bisa kita jadikan sebagai remote control. Namun di sini kita harus nanti mendownload aplikasinya, yaitu Supercast, dengan cara men-scan saja ya barcode yang ada ini. Kemudian ada patch-nya juga ya. Patch-nya ini merupakan beberapa kode inskripsi yang didukungnya. Jadi ada BIS-key, nah bisa dilihat saja di sini ada crypto-key juga, powerful dan bermacam-macam ya. Pokoknya di sini cukup lengkap lah apa yang disediakannya. Ada tanbarnya juga ya. Nah, kemudian selain daripada itu, tentunya pada receiver ini juga terdapat fitur lain yang mungkin saja di receiver yang lain pun sebenarnya sudah ada. Misalnya kita lihat pada network app ini ada beberapa aplikasi yang didukungnya. Misalnya di sini adalah YouTube. Untuk YouTube ini cukup lancar, selama ini tidak ada freeze sama sekali ya. Jika dibandingkan dengan receiver, ada beberapa receiver di mana terkadang dia itu freeze walaupun bandwidth-nya adalah cukup. Terdapat juga fitur weather untuk melihat perakiraan cuaca, biasanya tersedia untuk 7 hari ke depan maksimumnya ya. Bahkan di sini kita juga dapat melihat video-video yang terdapat pada TikTok. Jadi tidak perlu lagi kita membuka aplikasi TikTok-nya. Ada juga Network Apps 2. Network Apps 2 ini adalah untuk IPTV sih sebenarnya. Apabila terdapat akun berlangganan juga bisa dimasukkan di sini. Yang gratisan pun juga bisa kita masukkan ke sini nanti. Jadi tinggal dimasukkan saja playlistnya. Jadi receiver ini juga bisa digunakan sebagai IPTV media player atau IPTV player. Juga mendukung untuk DLNA, juga mendukung untuk itu. Dan di sini juga terdapat fitur TS delay-nya. Nah, ini pengaturannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau ingin kita pakai ya silahkan dipakai, namun kalau seandainya tidak ya nggak usah dipakai. Namun saya off-kan saja. Nah, kemudian ini adalah bagian server. Ini merupakan protokol yang umum sih yang didukung. Hampir semua receiver memiliki ini, ada CC-cam, kemudian ada New CS, kemudian ada kanal ya. Kemudian ini ada protokol Forever Plus, dan ini merupakan protokol yang baru saja saya temui. Dan saya nggak tahu ya apakah ini bisa dipakai untuk region kita yang ada di Indonesia, karena di sini code-nya atau kodenya itu harus kita beli terlebih dahulu. Namun kode ini sepertinya sudah tidak aktif lagi. Nah, untuk kodenya sendiri saya juga tidak tahu di mana untuk mendapatkannya. Begitu juga untuk dukungan satelitnya, apakah satelitnya tersebut masuk ke dalam BIM kita atau tidak. Nah, kita juga harus mempertimbangkan hal yang seperti itu. Nah, beberapa fitur yang kita lihat tadi merupakan fitur yang terdapat pada receiver StarSat SR400 HD Pro setelah saya melakukan update firmware-nya. Untuk update firmware-nya itu ya sangat gampang sekali ya. Dan ternyata setelah saya update pun ini juga mendukung untuk HEVC. Saya sudah cobakan tadi ke CINASAT 11, namun dikarenakan untuk channel-channelnya diacak, maka dia tidak ya, siarannya itu menjadi scramble. Namun itu bisa ya. Berbeda seperti kita lihat pada GT Media V7 HD. Nah, disitu langsung muncul tuh notifikasinya. Receiver ini tidak mendukung, kurang lebih adalah seperti itu. Baik, demikianlah video ini. Semoga saja ada manfaatnya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.